Dunia ini penuh dengan kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan. Tapi bagaimana jika sesuatu yang biasa kita anggap pasti tiba-tiba berubah? Mari kita bayangkan bersama. Duduklah dengan tenang, biarkan rasa penasaranmu memandu, dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan kamu sedang berdiri di halaman rumahmu, menatap langit biru. Burung-burung terbang dengan tenangnya, pohon-pohon berdiri kokoh, dan kamu bisa merasakan kakimu menapak erat di tanah. Semua itu terjadi karena satu hal yang sebenarnya tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita sentuh, tapi selalu kita rasakan: gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik yang dimiliki setiap benda yang punya massa. Semakin besar massanya, semakin kuat tarikan gravitasinya. Nah, karena bumi ukurannya jauh lebih besar daripada kita, maka bumilah yang menarik tubuh kita ke bawah. Itulah sebabnya kita tidak melayang-layang ke udara seperti balon. Kalau kamu pernah melempar bola ke atas, kamu tahu kan? Bola itu tidak mungkin terus melayang. Pada akhirnya ia akan jatuh kembali. Kenapa? Karena bumi menariknya dengan gravitasi. Bahkan kalau kamu lompat setinggi-tingginya, meski kamu seorang atlet profesional, tetap saja kamu akan kembali jatuh ke tanah. Itu semua adalah kerja si gravitasi. Tapi gravitasi bukan hanya soal kita bisa berdiri atau tidak. Gravitasi adalah lem super kosmik yang membuat alam semesta tetap teratur. Tanpa gravitasi, bulan tidak akan mengorbit bumi. Tanpa gravitasi, bumi tidak akan mengorbit matahari. Dan tanpa gravitasi, mungkin tata surya kita hanya kumpulan bola-bola batu dan gas yang berterbangan tanpa arah. Menariknya, gravitasi bukan sesuatu yang bisa dimatikan atau dinyalakan seperti lampu. Ia selalu bekerja setiap detik di setiap tempat. Bahkan tubuhmu sekarang sedang menarik benda-benda di sekitarmu dengan gaya gravitasi yang sangat kecil, hanya saja terlalu lemah untuk terasa. Sekarang, coba bayangkan kalau gaya tarik ini, yang biasanya terasa wajar dan normal, tiba-tiba berubah jadi 2 kali lipat lebih kuat. Apa yang akan terjadi dengan kita? Apakah tubuh kita akan baik-baik saja? Apakah bumi masih bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman? Pertanyaan inilah yang akan kita telusuri dalam bab-bab berikutnya. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, cobalah sesaat lakukan eksperimen sederhana. Ambil sebuah buku, angkat dengan satu tangan. Rasakan beratnya. Sekarang bayangkan, kalau gravitasi 2 kali lipat, buku itu akan terasa seperti 2 buku sekaligus. Semua benda, termasuk tubuhmu, akan jadi lebih berat. Bayangkan kamu bangun di pagi hari, ingin turun dari tempat tidur. Sekarang, berat tubuhmu terasa 2 kali lipat. Bangkit dari kasur saja rasanya seperti mengangkat beban di gym. Itulah sedikit gambaran tentang hidup di dunia dengan gravitasi yang lebih kuat. Dan inilah yang membuat topik ini menarik. Gravitasi terlihat sederhana, tapi sebenarnya ia adalah salah satu kekuatan paling mendasar dan penting dalam seluruh alam semesta. Ia bukan hanya menjaga kita agar tidak melayang, tapi juga memastikan bintang, planet, dan galaksi tetap ada di tempatnya. Jadi, di bab pertama ini, kita sudah mengenal si penjaga tak terlihat bernama gravitasi. Mulai dari benda yang kita pegang sehari-hari, sampai orbit planet yang jauh di luar angkasa, semua diatur olehnya. Namun, bagaimana kalau aturan ini tiba-tiba berubah? Bayangkan, kamu sedang berdiri di depan kaca kamar. Kamu menatap bayangan dirimu sendiri. Berat badanmu hari ini, katakanlah 50 kg. Semua terasa normal. Kamu sudah terbiasa dengan angka itu. Tapi tiba-tiba, tanpa peringatan, gravitasi bumi berubah menjadi 2 kali lebih kuat dari biasanya. Apa yang terjadi? Sekejap, tubuhmu bukan lagi 50 kg, melainkan 100 kg. Bukan karena kamu makan terlalu banyak semalam, bukan juga karena timbanganmu rusak, tapi karena gravitasi bumi sekarang menarikmu 2 kali lebih kuat ke bawah. Coba bayangkan bagaimana rasanya. Saat kamu ingin bangun dari tempat tidur, tubuhmu terasa 2 kali lebih berat. Mengangkat badan yang biasanya mudah, kini rasanya seperti mencoba bangkit sambil membawa 1 karung beras besar di punggungmu. Ketika kamu berjalan ke kamar mandi, setiap langkah jadi terasa lambat dan melelahkan. Kaki terasa berat, lutut tertekan, dan jantung berdebar lebih cepat karena harus bekerja lebih keras memompa darah ke seluruh tubuh. Sekarang, bayangkan hal sederhana lain. Kamu ingin naik tangga. Kalau biasanya kamu bisa naik dengan enteng sambil membawa tas,
Sekarang setiap anak tangga terasa seperti rintangan raksasa. Mungkin kamu berhenti di tengah jalan, ngos-ngosan, padahal tangganya baru 10 langkah. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang lebih besar? Kalau seseorang beratnya 80 kg di dunia normal, di dunia baru ini beratnya langsung melonjak jadi 160 kg. Bayangkan beban luar biasa yang harus ditanggung tulang, sendi, dan otot mereka. Tidak hanya capek, tapi juga sangat menyakitkan. Para atlet yang biasa berlari cepat, melompat tinggi, atau mengangkat beban, semuanya mendadak kesulitan. Seorang pelari cepat tidak akan bisa melesat seperti dulu. Seorang pemain basket tidak akan bisa melompat tinggi untuk slam dunk. Bahkan, orang biasa pun akan merasa hidup sehari-hari sudah seperti ikut latihan militer. Lalu, bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik? Bayangkan seorang pekerja bangunan yang harus mengangkat semen, besi, atau batu. Kalau biasanya satu balok semen beratnya 30 kg, sekarang terasa seperti 60 kg. Pekerjaan itu hampir mustahil dilakukan dengan kekuatan manusia biasa. Atau bayangkan seorang ibu rumah tangga yang ingin mengangkat ember berisi air. Ember yang biasanya bisa dipindahkan dengan satu tangan, sekarang terasa 2 kali lebih berat. Rutinitas kecil pun berubah jadi tantangan besar. Dan bukan hanya manusia yang merasakan dampaknya. Semua benda di sekitar kita juga ikut bertambah berat. Kursi, meja, pintu, bahkan smartphone di tanganmu. Semuanya sekarang terasa 2 kali lipat lebih berat. Membawa belanjaan dari pasar bisa jadi tugas super berat. Mengangkat koper ketika mau bepergian, bisa-bisa orang perlu alat khusus hanya untuk mendorongnya. Kalau gravitasi 2 kali lipat, maka olahraga pun ikut berubah drastis. Angkat besi, hampir mustahil dilakukan. Lari cepat, kecepatan manusia mungkin turun drastis. Lompat jauh atau lompat tinggi. Jarak dan tinggi lompatan akan menyusut jadi separuh. Tubuh manusia seolah dirantai ke bumi. Dipaksa untuk tidak melayang sedikit pun lebih tinggi. Dan inilah yang paling menarik. Kita mungkin akan menyadari bahwa hidup di dunia gravitasi ganda akan membuat setiap orang jadi lebih lambat. Kota-kota akan dipenuhi orang yang berjalan pelan, terengah-engah, seakan semuanya membawa beban berat di punggung. Jika di dunia sekarang ada pepatah, time is money, di dunia gravitasi ganda pepatahnya mungkin berubah jadi, tenaga adalah segalanya. Karena energi yang kita keluarkan hanya untuk bergerak biasa sudah sangat besar. Bayangkan pagi itu kamu baru bangun tidur di dunia dengan gravitasi 2 kali lebih kuat. Kamu sudah tahu tubuhmu terasa lebih berat. Tapi ternyata, masalah tidak berhenti sampai di situ. Hari demi hari, tubuhmu mulai mengalami perubahan yang tidak bisa diabaikan. Awalnya, kamu hanya merasa cepat capek. Jalan sedikit, nafas terengah-engah. Duduk lama, punggung terasa pegal. Berdiri terlalu lama, kakimu gemetar menahan beban. Tapi seiring waktu, ada hal yang lebih serius terjadi. Tulang tertekan berat tulang adalah penopang tubuh kita. Normalnya, tulang sudah dirancang cukup kuat untuk menopang berat badan kita sehari-hari. Tapi kalau berat badan tiba-tiba jadi 2 kali lipat, bayangkan beban tambahan yang harus ditanggung setiap tulang di tubuh kita. Tulang kaki akan mendapat tekanan luar biasa. Lutut dan sendi menjadi titik rawan. Risiko patah tulang meningkat, bahkan hanya karena jatuh kecil yang sebelumnya tidak berbahaya. Jika dulu orang bisa berjalan santai tanpa masalah, di dunia ini mereka akan sering mengalami nyeri sendi, osteoporosis lebih cepat, bahkan bisa kehilangan kemampuan bergerak dengan baik. Otot harus bekerja lebih keras sekarang. Mari kita bayangkan otot. Setiap kali kamu berjalan, otot kaki menarik dan mendorong tubuhmu. Kalau berat badanmu 2 kali lipat, otot itu juga harus bekerja 2 kali lebih keras. Tidak heran, orang-orang di dunia gravitasi ganda akan mudah sekali merasa lelah. Mungkin di awal tubuh manusia akan sering kelelahan. Tapi dalam jangka panjang, tubuh akan mulai beradaptasi. Bagaimana caranya? Otot akan tumbuh lebih besar dan lebih padat. Manusia mungkin akan terlihat lebih kekar meski tidak rajin olahraga. Tubuh tinggi dan kurus mungkin kesulitan bertahan. Sementara tubuh kecil, berotot dan padat akan lebih tahan. Dengan kata lain, seleksi alam akan memilih siapa yang kuat untuk bertahan. Jantung dan paru-paru. Ikut terbebani tapi bukan hanya tulang dan otot yang kena dampaknya.
Jantung dan paru-paru juga ikut bekerja lebih berat. Jantung harus memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau tubuh 2 kali lebih berat, tekanan yang harus dilawan juga 2 kali lipat. Akibatnya, tekanan darah bisa meningkat, risiko penyakit jantung membesar, dan orang-orang bisa sering pingsan karena kelelahan. Paru-paru pun harus bekerja keras. Bayangkan mengangkat badan berat hanya untuk bernapas dengan normal. Setiap gerakan akan membuat tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen. Artinya, orang mudah ngos-ngosan meski hanya melakukan aktivitas ringan. Perubahan tubuh jangka panjang sekarang. Coba bayangkan dunia setelah ratusan tahun berlalu dengan gravitasi ganda. Apa yang terjadi dengan evolusi manusia? Manusia mungkin akan berevolusi menjadi lebih pendek. Tubuh yang tinggi akan lebih mudah patah, lebih sulit menopang berat. Jadi tidak bertahan lama. Otot akan menjadi lebih padat, terutama di bagian kaki dan punggung. Tulang bisa berkembang menjadi lebih tebal untuk menahan tekanan. Bahkan struktur wajah bisa berubah. Leher lebih pendek, bahu lebih lebar, semua demi stabilitas. Kita bisa membayangkan manusia di masa depan di dunia ini terlihat seperti versi mini Hulk. Pendek, berotot, kuat, tapi jauh lebih lambat bergerak. Keseharian yang tidak lagi sama di dunia seperti ini, hal-hal kecil yang kita anggap remeh akan menjadi tantangan. Duduk terlalu lama, punggung terasa sakit karena berat badan menekan tulang belakang. Tidur. Butuh kasur khusus yang menopang tubuh agar tidak menekan organ dalam terlalu berat. Anak-anak, mereka mungkin akan tumbuh lebih lambat dan bermain lompat-lompatan hampir mustahil dilakukan. Kebugaran fisik akan menjadi kunci utama kehidupan. Orang yang lemah akan sulit bertahan. Dan profesi yang dulu terlihat biasa, seperti petani atau pekerja bangunan, akan terasa seperti olahraga ekstrim setiap hari. Di bab sebelumnya, kita sudah membayangkan bagaimana tubuh manusia kesulitan menghadapi gravitasi yang 2 kali lebih kuat. Tapi jangan lupa, kita bukan satu-satunya makhluk yang hidup di bumi. Ada jutaan spesies hewan lain yang juga harus menghadapi dunia baru ini. Pertanyaannya, bagaimana nasib mereka? Hewan besar dalam bahaya. Mari kita mulai dengan hewan-hewan besar. Bayangkan gajah. Hewan darat terbesar ini punya berat hingga 6 ton di dunia normal. Kalau gravitasi tiba-tiba 2 kali lipat, berat tubuh gajah akan terasa seperti 12 ton. Itu artinya, setiap langkah yang diambil akan menekan kakinya seperti palu raksasa menghantam tanah. Sendi mereka bisa rusak, tulang kakinya bisa patah hanya karena berjalan. Dalam waktu singkat, hewan-hewan besar seperti gajah, badak, atau kuda nil mungkin tidak akan bisa bertahan. Begitu juga dengan jerapah. Tubuh mereka tinggi, leher mereka panjang. Di dunia baru, darah harus dipompa lebih keras ke atas kepala karena gravitasi lebih kuat. Jantung jerapah yang sudah besar mungkin tidak sanggup lagi. Hewan ini bisa jadi salah satu yang pertama punah. Hewan penerbang kehilangan. Sayapnya sekarang, mari kita lihat ke langit. Burung-burung yang biasa terbang bebas di udara akan menghadapi masalah besar. Untuk bisa terbang, burung harus mengepakkan sayapnya dengan tenaga cukup kuat melawan gravitasi. Kalau gravitasi 2 kali lipat, tenaga itu juga harus 2 kali lebih besar. Sayangnya, otot sayap burung tidak dirancang untuk beban sebesar itu. Burung kecil mungkin masih bisa terbang sebentar, tapi burung besar seperti elang atau raja wali hampir mustahil. Mereka akan kesulitan terbang tinggi, mungkin hanya bisa melayang rendah, atau bahkan akhirnya terpaksa hidup di darat. Dan bukan hanya burung, serangga yang bisa terbang seperti kupu-kupu, lebah, atau capung juga akan terpengaruh. Mereka yang biasa melayang ringan, kini harus mengepakkan sayapnya lebih cepat hanya untuk terbang sebentar. Banyak dari mereka mungkin tidak sanggup bertahan lama. Bayangkan dunia tanpa kicauan burung di pagi hari, tanpa kupu-kupu berterbangan di taman. Suasananya akan terasa jauh lebih sunyi. Hewan laut sedikit lebih aman. Sekarang kita beralih ke laut. Ikan, paus, lumba-lumba. Mereka hidup di dalam air. Di sini, tekanan gravitasi lebih ringan terasa karena air membantu menopang tubuh mereka. Jadi dibanding hewan darat atau burung, hewan laut punya kesempatan lebih baik untuk bertahan. Namun, tetap ada perubahan. Paus biru, makhluk terbesar di bumi, mungkin tidak bisa lagi muncul ke permukaan dengan mudah untuk bernapas, karena tubuhnya terasa jauh lebih berat saat keluar dari air. Akibatnya, hewan-hewan laut besar juga bisa kesulitan bertahan dalam jangka panjang.
Hewan laut kecil seperti ikan dan udang justru lebih diuntungkan. Mereka bisa terus hidup hampir seperti biasa. Karena ukuran kecil membuat gravitasi ekstra tidak terlalu berpengaruh. Hewan kecil justru diuntungkan di sisi lain. Dunia baru ini bisa jadi surga bagi hewan-hewan kecil. Semut, kecoa, tikus, katak, mereka semua punya tubuh kecil dengan berat ringan. Ketika gravitasi bertambah 2 kali lipat, mereka memang tetap terasa lebih berat. Tapi ukurannya yang mungil membuat beban tambahan itu relatif lebih mudah ditanggung. Bayangkan semut. Di dunia normal saja, semut bisa mengangkat beban berkali lipat lebih berat dari tubuhnya. Di dunia gravitasi ganda, mereka tetap akan menjadi pekerja super tangguh. Bisa jadi, semutlah makhluk yang justru mendominasi bumi. Begitu juga dengan tikus atau hewan pengerat kecil. Mereka lincah, cepat, dan tidak butuh banyak energi untuk bergerak. Bisa jadi, mereka justru berkembang biak lebih pesat ketika predator besar seperti elang atau kucing kesulitan berburu di dunia baru. Perubahan rantai makanan. Perubahan ini akan mengubah rantai makanan di bumi. Hewan besar akan menurun populasinya, bahkan punah. Burung pemangsa akan kesulitan berburu. Predator besar seperti singa dan harimau akan melemah, tidak mampu lagi mengejar mangsanya. Sebaliknya, hewan-hewan kecil akan semakin banyak dan mungkin mengambil alih peran penting di ekosistem. Dengan kata lain, dunia gravitasi ganda bisa menjadi dunia makhluk kecil. Serangga, tikus, dan hewan-hewan mungil lainnya akan jadi penguasa baru. Bayangan dunia. Baru bayangkan kamu berjalan di hutan di dunia gravitasi ganda. Tidak ada lagi kicauan burung di atas pohon. Tidak ada lagi gajah besar berjalan di kejauhan. Tapi tanah dipenuhi gerombolan semut yang sibuk bekerja. Tikus-tikus berlarian. Dan serangga yang mendominasi setiap sudut. Hutan terasa lebih sepi, tapi juga lebih menakutkan. Karena hewan-hewan kecil yang biasanya kita abaikan kini berjumlah sangat banyak dan mengambil alih ekosistem. Bayangkan kamu sedang berdiri di tengah kota besar. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi. Mobil melintas di jalan. Jembatan menghubungkan satu sisi kota dengan sisi lainnya. Semua terlihat kokoh, stabil, dan aman. Tapi ingat, semua bangunan, dari rumah kecil sampai menara setinggi ratusan meter, dibangun dengan perhitungan yang teliti. Para insinyur selalu menghitung berat, tekanan, dan kekuatan material agar bangunan bisa berdiri tegak. Sekarang, coba bayangkan satu hal. Gravitasi tiba-tiba menjadi 2 kali lebih kuat. Apa yang terjadi pada semua bangunan di bumi? Beban yang tak terduga sebuah gedung, yang biasanya menahan 10.000 ton berat strukturnya, kini harus menanggung 20.000 ton. Bayangkan kamu punya meja kayu. Meja itu kuat untuk menahan 1 ember penuh air. Tapi tiba-tiba kamu taruh 2 ember sekaligus di atasnya. Apa yang akan terjadi? Retak, lalu ambruk. Itulah yang akan dialami gedung-gedung tinggi. Beton akan lebih cepat retak. Baja akan melengkung. Pondasi akan tertekan luar biasa. Dalam hitungan hari atau bahkan jam setelah gravitasi berubah, banyak pencakar langit bisa roboh seperti menara kartu. Jembatan tak lagi aman sekarang. Mari kita pikirkan jembatan. Jembatan dirancang agar kuat menahan mobil, kereta, atau orang yang melintas. Tapi, jika semua beban di atasnya mendadak 2 kali lipat, jembatan akan menghadapi tekanan yang tak pernah dihitung oleh insinyur. Sebelumnya, kabel baja pada jembatan gantung bisa putus pilar. Penopang bisa retak aspal, di atasnya bisa melengkung. Bayangkan jembatan Golden Gate di San Francisco, atau jembatan Suramadu di Indonesia. Di dunia baru ini, jembatan-jembatan besar itu bisa runtuh hanya karena tidak sanggup menahan beban tambahan. Rumah-rumah pun terpengaruh lalu. Bagaimana dengan rumah sederhana? Rumah memang tidak setinggi gedung pencakar langit, tapi tetap saja berat atap, tembok, dan lantainya kini 2 kali lipat. Rumah-rumah yang dibangun dengan material tipis atau seadanya bisa runtuh lebih cepat. Atap genteng mungkin roboh. Dinding rumah bisa retak. Bahkan rumah kayu sederhana yang dulu aman bisa jadi berbahaya. Mungkin hanya bangunan dengan struktur rendah dan material yang benar-benar kuat yang bisa bertahan lebih lama. Artinya kota modern penuh gedung tinggi bisa hancur. Sementara desa dengan rumah-rumah kecil mungkin lebih aman. Kota menjadi reruntuhan. Bayangkan sebuah kota besar setelah perubahan gravitasi. Banyak gedung tinggi roboh, meninggalkan debu dan puing. Jembatan runtuh, membuat kota terpisah-pisah. Jalanan dipenuhi retakan karena tanah di bawahnya ikut ditekan lebih kuat.
Transportasi terhenti karena infrastruktur rusak. Kota modern yang biasanya penuh cahaya, lalu lintas, dan aktivitas manusia, kini berubah menjadi labirin puing-puing. Suasana lebih mirip film kiamat dibanding kota yang kita kenal. Teknologi bangunan baru. Namun, manusia adalah makhluk yang selalu berusaha beradaptasi. Jika gravitasi ganda terjadi dan kita bertahan cukup lama, arsitektur akan ikut berubah. Bangunan masa depan mungkin akan lebih rendah. Tidak ada lagi gedung setinggi ratusan meter. Kota akan dipenuhi bangunan rendah dan kokoh, lebih tebal. Dinding, tiang, dan pondasi akan dibuat 2 kali lebih kuat. Lebih sederhana, desain rumit yang tinggi dan ramping akan ditinggalkan. Kota masa depan di dunia gravitasi ganda mungkin lebih mirip desa besar, dengan rumah-rumah rendah yang padat tanpa gedung menjulang. Akhir peradaban modern. Namun sebelum sampai ke tahap itu, manusia harus menghadapi masa transisi yang kacau. Banyak kota besar akan hancur, infrastruktur transportasi hilang, energi yang dulu mudah didapat jadi sulit disalurkan. Singkatnya, peradaban modern bisa runtuh hanya karena bumi menarik semua benda 2 kali lebih kuat. Bayangkan, kita yang terbiasa hidup di dunia penuh gedung tinggi dan teknologi canggih, mendadak kembali ke gaya hidup yang lebih sederhana. Kota besar bukan lagi pusat peradaban, mungkin justru menjadi kuburan raksasa dari bangunan yang roboh. Bayangkan pagi itu kamu sedang bersiap pergi ke kantor atau sekolah. Kamu membuka pintu rumah, keluar ke jalan, dan berharap ada kendaraan yang bisa membawamu. Tapi di dunia dengan gravitasi 2 kali lipat, transportasi tidak lagi seperti yang kita kenal sekarang. Mobil lebih berat, lebih lambat. Mari kita mulai dengan mobil. Sebuah mobil biasa, misalnya berbobot 1 ton. Di dunia baru ini, beratnya mendadak jadi 2 ton. Mesin mobil yang dirancang untuk mendorong 1 ton kini dipaksa bekerja 2 kali lebih keras. Poik! Apa akibatnya? Mobil jadi sangat lambat. Bahan bakar cepat habis, ban lebih cepat aus karena menahan beban berlipat. Jalanan aspal juga lebih cepat rusak. Penuh lubang dan retakan karena tekanan dari kendaraan yang jauh lebih berat. Perjalanan singkat 10 km yang biasanya terasa enteng, kini terasa seperti perjuangan panjang. Sepeda dan motor hampir mustahil. Bagaimana dengan kendaraan ringan seperti sepeda atau motor? Kalau kamu pernah mencoba mengayuh sepeda sambil membawa orang dewasa di boncengan, kamu tahu betapa berat rasanya. Nah, di dunia gravitasi ganda, rasanya setiap kali mengayuh seperti membawa penumpang ekstra di belakang. Bahkan motor pun akan kesulitan. Mesin kecil tidak cukup kuat untuk membawa beban 2 kali lipat. Ban bisa pecah, suspensi cepat patah. Hanya motor besar dengan mesin kuat yang mungkin bisa jalan, tapi dengan kecepatan jauh lebih lambat. Kereta dan transportasi massal sekarang, bayangkan kereta. Kereta dirancang untuk membawa ratusan orang sekaligus. Tapi ingat, berat penumpang pun ikut naik 2 kali lipat. Belum lagi berat keretanya sendiri yang sekarang lebih besar. Rel-rel baja bisa melengkung, mesin penggerak akan lebih cepat panas, dan energi listrik yang dibutuhkan membengkak berkali-kali lipat. Transportasi massal yang dulu jadi solusi justru bisa berubah jadi masalah besar. Mungkin kereta hanya bisa beroperasi dengan jumlah penumpang jauh lebih sedikit agar tidak merusak rel pesawat terbang. Tak lagi bisa terbang. Nah, ini bagian paling dramatis. Pesawat untuk bisa terbang, pesawat harus menghasilkan gaya angkat yang lebih besar daripada beratnya. Di dunia normal, itu sudah sulit dan butuh mesin jet super kuat. Kalau gravitasi 2 kali lipat, berat pesawat juga ikut 2 kali lipat. Sayap pesawat harus menghasilkan angin 2 kali lebih besar. Mesin harus mendorong 2 kali lebih kuat. Bahan bakar yang dibutuhkan akan melonjak drastis. Hasilnya, hampir semua pesawat komersial tidak akan bisa lepas landas. Penerbangan internasional, perjalanan cepat antar kota, semua berhenti. Dunia yang dulu terasa kecil karena mudah dijelajahi dengan pesawat, kini terasa luas dan terpisah-pisah lagi. Kapal laut, pemenang baru dengan pesawat yang tak bisa lagi diandalkan. Manusia mungkin kembali ke transportasi laut. Kapal punya keuntungan karena berada di atas air yang membantu menopang beratnya. Walau kapal juga akan terasa lebih berat, laut mampu menyokong beban tambahan itu. Hanya saja, kecepatan kapal tetap akan melambat dan biaya bahan bakar meningkat. Mungkin dunia akan kembali seperti zaman dulu, ketika perjalanan antar benua butuh berminggu-minggu atau berbulan-bulan lewat laut.
Transportasi masa depan di dunia berat kalau manusia bertahan hidup cukup lama. Di dunia gravitasi ganda, mereka pasti akan mencari solusi baru. Bayangkan teknologi transportasi masa depan. Kendaraan super kuat dengan mesin raksasa, tapi hanya bisa membawa sedikit orang. Rel magnetik super canggih untuk mengurangi gesekan dan menahan beban lebih berat. Alat bantu pribadi, seperti exoskeleton atau baju robot, agar manusia bisa bergerak dan membawa barang lebih mudah. Namun, semua itu butuh energi jauh lebih besar. Dunia transportasi akan jadi mahal, lambat, dan tidak lagi bisa diakses semua orang. Kehidupan sehari-hari jadi terbatas sekarang. Coba bayangkan, kehidupan sehari-hari di dunia seperti ini. Kamu ingin pergi ke kota sebelah. Biasanya naik mobil hanya 30 menit. Sekarang, perjalanan itu bisa memakan waktu berjam-jam karena kendaraan lambat. Ingin liburan ke luar negeri? Lupakan saja, karena pesawat tidak bisa lagi mengudara. Bahkan mengirim barang pun akan jadi masalah. Harga barang-barang melonjak karena ongkos transportasi membengkak. Dunia perdagangan global bisa runtuh, dan tiap daerah mungkin harus bergantung pada sumber daya lokal, dunia. Jadi lebih kecil ironisnya, meskipun gravitasi membuat segalanya terasa lebih berat, dunia justru terasa lebih kecil dan terbatas. Manusia tidak bisa bepergian jauh dengan mudah. Kota-kota yang tadinya saling terhubung dengan cepat kini kembali terisolasi. Kita akan hidup dalam lingkup yang lebih sempit, bergerak lebih lambat, dan bergantung pada teknologi yang terus berjuang mengejar kekuatan gravitasi. Pernahkah kamu berdiri di tepi pantai, mendengar suara ombak yang berdebur, atau melihat air terjun yang jatuh dengan indah dari ketinggian? Semua itu adalah hasil dari hukum alam sederhana. Air selalu mengalir ke bawah, mengikuti tarikan gravitasi. Sekarang, bayangkan jika gravitasi bumi mendadak 2 kali lebih kuat. Apa yang akan terjadi pada lautan, sungai, hujan, dan semua bentuk air di bumi? Lautan lebih tertekan. Lautan kita luasnya lebih dari 70% permukaan bumi. Setiap tetes air di dalamnya ditarik ke bawah oleh gravitasi. Jika gravitasi 2 kali lipat, air laut akan ditekan lebih kuat ke dasar samudra. Permukaan laut mungkin akan terlihat lebih rata dan lebih stabil, karena gelombang tidak bisa naik setinggi biasanya. Ombak yang tadinya bisa menggulung tinggi kini mungkin hanya mampu bergelombang rendah, seolah-olah laut kehilangan sebagian kekuatan liarnya. Tapi, tekanan di bawah laut akan jadi jauh lebih ekstrim. Jika di dunia normal saja, di kedalaman 10 meter, sudah terasa seperti ada beban mobil di atas tubuh penyelam, maka di dunia gravitasi ganda tekanannya menjadi 2 kali lipat lebih dahsyat. Artinya, manusia mungkin tidak akan bisa menyelam terlalu dalam lagi. Bahkan makhluk laut pun akan terdampak. Ikan-ikan di laut dalam yang sudah terbiasa hidup di tekanan ekstrem mungkin bisa bertahan. Tapi bagi banyak hewan laut dangkal, perubahan ini bisa berbahaya. Air terjun jadi lebih cepat dan keras sekarang. Mari kita bayangkan sebuah air terjun. Di dunia normal, air yang jatuh dari ketinggian sudah deras dan kuat. Tapi, jika gravitasi 2 kali lipat, kecepatan jatuhnya air akan lebih tinggi dan hantamannya ke dasar semakin keras. Air terjun yang dulu indah bisa berubah jadi mesin penghancur alami. Suara deburnya akan lebih menggelegar, percikannya lebih ganas. Bahkan mungkin bisa mengikis batu lebih cepat. Tempat wisata yang biasanya menenangkan, kini justru bisa jadi berbahaya. Sungai mengalir. Lebih deras bagaimana dengan sungai? Gravitasi ganda membuat air sungai mengalir lebih cepat menuju tempat rendah. Sungai yang tadinya tenang bisa berubah menjadi arus deras yang berbahaya. Perahu kecil mungkin tidak bisa lagi. Melawan arus banjir bisa lebih parah karena air hujan turun lebih cepat dan langsung menghantam daratan. Erosi tanah di tepi sungai juga lebih cepat terjadi, membuat banyak lahan longsor. Dengan kata lain, sungai yang dulu jadi sumber kehidupan bisa berubah menjadi ancaman mematikan. Hujan turun lebih deras sekarang. Coba bayangkan hujan. Di dunia normal, tetes hujan jatuh dengan kecepatan tertentu. Cukup untuk membuat kita basah tapi tidak terlalu menyakitkan. Namun, di dunia gravitasi ganda, tetes hujan akan jatuh lebih cepat dan lebih keras. Bayangkan berjalan tanpa payung di tengah hujan deras. Tetesan air yang biasanya terasa sejuk di kulit, kini terasa seperti jarum-jarum kecil yang menusuk. Hujan deras bisa berubah menjadi hujan berbahaya, bahkan bisa melukai tanaman muda atau merusak atap rumah yang rapuh.
Dan jangan lupa, hujan deras juga berarti air mengalir lebih cepat ke sungai dan kota, membuat banjir lebih sering dan lebih parah. Awan dan atmosfer perubahan gravitasi juga memengaruhi awan. Awan adalah kumpulan uap air yang melayang di udara. Dengan gravitasi yang lebih kuat, uap air lebih sulit bertahan di udara, sehingga awan mungkin lebih rendah posisinya. Itu berarti langit bisa terlihat lebih mendung, lebih berat, dan hujan lebih sering turun. Musim bisa berubah total, bukan lagi hujan ringan yang menyegarkan, melainkan hujan deras yang mengguyur dengan kekuatan berlipat. Air sebagai ancaman baru, di dunia gravitasi normal, air adalah sumber kehidupan. Kita minum, mandi, bercocok tanam, semua dengan bantuan air. Tapi di dunia gravitasi ganda, air bisa berubah menjadi musuh baru, hujan jadi badai, berbahaya. Sungai jadi arus maut air, terjun jadi penghancur, laut jadi lebih menekan, bahkan sekadar berjalan di tengah hujan. Deras bisa menjadi pengalaman menakutkan manusia. Beradaptasi, apakah itu berarti kita akan menyerah? Tidak juga. Seperti biasa, manusia pasti mencari cara untuk bertahan. Kota mungkin dibangun dengan sistem drainase super canggih untuk mengatasi banjir cepat. Payung biasa tidak cukup. Manusia mungkin menciptakan pelindung khusus untuk menghadapi hujan deras. Aktivitas di sungai dan laut mungkin akan berkurang, digantikan oleh teknologi baru untuk menaklukkan air yang lebih ganas. Air tetap akan menjadi bagian penting kehidupan, tapi hubungan kita dengannya berubah. Dari teman yang memberi kehidupan, menjadi kekuatan besar yang harus selalu diwaspadai. Coba kamu angkat kepala dan lihat ke langit. Langit yang biru, awan putih yang melayang, udara yang kita hirup setiap detik, semua itu adalah bagian dari atmosfer bumi. Atmosfer adalah selimut gas raksasa yang menyelimuti planet kita, melindungi kita dari panas matahari, radiasi berbahaya, bahkan meteor kecil yang masuk dari luar angkasa. Tapi, apa yang akan terjadi jika gravitasi bumi tiba-tiba menjadi 2 kali lipat lebih kuat? Udara lebih tertarik ke bumi, atmosfer kita sekarang bisa bertahan, karena gravitasi menarik semua gas agar tetap menempel pada bumi. Kalau gravitasi 2 kali lipat, tarikan itu akan semakin kuat. Hasilnya, atmosfer akan menjadi lebih tebal dan lebih padat. Bayangkan udara seperti selimut tipis yang menutupi kita. Kalau gravitasi lebih besar, selimut itu ditekan lebih rapat ke tubuh kita. Udara tidak hilang, tapi lebih padat dan menekan lebih kuat. Langit. Jadi lebih gelap di dunia normal, langit terlihat biru karena cahaya matahari tersebar oleh molekul udara di atmosfer. Tapi jika udara menjadi lebih tebal, cahaya akan tersebar lebih banyak. Langit yang biasanya biru cerah bisa berubah menjadi biru gelap, atau bahkan agak keunguan di siang hari. Matahari mungkin terlihat redup, seolah-olah selalu ada lapisan tipis kabut yang menutupinya. Malam hari, bintang-bintang juga lebih sulit dilihat, karena cahaya mereka tertahan oleh atmosfer yang lebih padat. Dengan kata lain, dunia akan terasa seperti selalu berada di bawah kaca tebal, sedikit lebih suram dan berat. Bernapas. Jadi tantangan sekarang, mari kita bicara soal bernapas. Di dunia normal, udara yang kita hirup cukup ringan dan mudah masuk ke paru-paru. Tapi di dunia gravitasi ganda, udara lebih padat. Bernapas akan terasa seperti menghirup udara di bawah air. Lebih berat, lebih sulit. Bagi orang sehat, mungkin ini hanya terasa seperti sedang berada di dataran tinggi atau sedang olahraga berat. Tapi bagi orang dengan masalah pernapasan, seperti asma, ini bisa jadi bencana. Mereka akan cepat kehabisan napas, bahkan untuk aktivitas sederhana seperti berjalan. Jantung juga ikut terbebani, karena harus memompa lebih keras untuk mengedarkan oksigen dalam tubuh. Jadi, hidup di atmosfer yang lebih tebal bukan hanya melelahkan, tapi juga berisiko bagi kesehatan. Suara. Jadi berbeda udara yang lebih padat juga akan mengubah cara suara menyebar. Suara akan terdengar lebih keras, karena gelombang suara merambat lebih cepat di udara padat. Namun, jarak tempuh suara bisa lebih pendek, karena energi cepat hilang saat menembus atmosfer yang tebal. Artinya, percakapan di dekatmu bisa terdengar jelas, tapi suara jauh, seperti petir atau musik dari kejauhan, akan lebih teredam. Dunia akan terasa lebih sunyi di kejauhan, tapi lebih ramai di sekitar kita. Pelindung lebih kuat dari luar angkasa ada sisi baiknya juga.
Atmosfer yang lebih tebal berarti perlindungan ekstra dari luar. Angkasa, dot meteor kecil yang biasanya bisa menembus atmosfer, mungkin akan terbakar. Habis lebih cepat, radiasi matahari yang berbahaya lebih banyak tertahan. Bahkan cuaca bisa jadi lebih stabil, karena energi dari luar sulit menembus lapisan atmosfer yang tebal. Jadi, meskipun hidup lebih berat di bumi, manusia akan lebih terlindungi dari ancaman kosmik. Cuaca lebih ekstrim, namun atmosfer tebal juga membawa masalah baru, cuaca yang lebih ekstrim. Hujan akan turun lebih cepat dan deras, karena awan lebih mudah menumpahkan air. Angin kencang akan terasa lebih kuat, karena udara padat membuat dorongan angin lebih besar. Badai bisa lebih menghancurkan, bahkan di daratan yang biasanya aman. Bayangkan topan atau tornado yang sudah berbahaya di dunia normal, kini menjadi 2 kali lipat lebih kuat karena udara lebih padat. Kota-kota bisa luluh lantak, dan kehidupan di daerah rawan bencana jadi semakin sulit. Evolusi kehidupan jika gravitasi ganda bertahan ribuan tahun, kehidupan pasti akan beradaptasi. Manusia mungkin mengembangkan paru-paru lebih besar, atau sistem pernapasan lebih efisien untuk mengatasi udara padat hewan. Terbang mungkin mengecil, atau bahkan kehilangan kemampuan terbang karena udara terlalu berat untuk dilawan. Tumbuhan bisa tumbuh lebih rendah dan lebih kuat untuk menahan angin yang lebih ganas. Dunia akan terlihat berbeda, lebih rendah, lebih padat, lebih kuat. Dunia yang berat dan sunyi bayangkan berjalan di luar rumah. Udara terasa lebih tebal, napas lebih berat, suara terasa lebih dekat, langit terlihat lebih gelap. Dunia terasa berat dan sunyi, meski sebenarnya penuh aktivitas. Atmosfer tebal ini akan menjadi salah satu perubahan paling mencolok dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya memengaruhi kesehatan, tapi juga cara kita berkomunikasi, bergerak, bahkan memandang langit di atas kita. Coba bayangkan kamu baru bangun pagi di dunia baru ini. Gravitasi bumi sekarang 2 kali lipat lebih kuat. Dari hal paling kecil sampai yang besar, kehidupan sehari-hari tidak akan pernah sama lagi. Bangun tidur saja. Sudah berat biasanya, kamu membuka mata, lalu duduk di tepi ranjang tanpa pikir panjang. Tapi sekarang, sekadar bangkit dari tempat tidur terasa seperti sedang melakukan push-up dengan beban di punggung. Kepala terasa berat, kaki enggan bergerak, dan otot harus bekerja keras hanya untuk berdiri tegak. Kalau biasanya kamu bisa langsung menuju kamar mandi, kali ini tubuhmu seperti menolak. Dunia terasa lengket, menekan, seolah-olah bumi tidak mau melepasmu. Berjalan. Jadi tantangan sekarang bayangkan kamu keluar rumah. Di dunia normal, berjalan adalah hal sepele. Tapi di dunia gravitasi ganda, setiap langkah adalah perjuangan. Tumitmu menghantam tanah lebih keras, lututmu terasa seperti menahan beban ganda. Kecepatan berjalan akan melambat. Orang-orang tidak bisa lagi terburu-buru, apalagi berlari. Jogging pagi? Hampir mustahil. Orang biasa akan kehabisan tenaga dalam hitungan menit. Akibatnya, masyarakat mungkin mulai hidup lebih lambat. Tidak ada lagi orang yang lari mengejar bus, atau anak-anak yang berlari riang di lapangan. Semua gerakan jadi pelan dan penuh perhitungan. Sekolah dan pekerjaan berubah kehidupan sehari-hari. Seperti sekolah dan pekerjaan juga ikut berubah. Sekolah, anak-anak tidak bisa lagi membawa tas berat penuh buku. Tas 5 kilo akan terasa seperti 10 kilo. Mungkin sistem belajar berubah, lebih banyak menggunakan teknologi digital daripada membawa buku fisik. Pekerjaan fisik akan jauh lebih sulit. Tukang bangunan, petani, buruh pabrik, semua harus bekerja 2 kali lebih keras hanya untuk hasil yang sama. Jam kerja. Mungkin jam kerja manusia akan dipersingkat karena tubuh tidak mampu bekerja lama di bawah beban gravitasi baru. Hidup sehari-hari menjadi lebih singkat dan efisien karena manusia harus menghemat tenaga. Makanan dan energi dengan tubuh yang bekerja lebih keras, kebutuhan energi juga meningkat. Orang-orang harus makan lebih banyak kalori hanya untuk bisa bertahan sehari-hari. Seorang pekerja biasa mungkin perlu makan seperti atlet setiap hari. Makanan bergizi tinggi jadi lebih mahal. Karena pertanian juga terdampak. Orang miskin bisa kesulitan bertahan karena kebutuhan energi mereka tidak terpenuhi. Masyarakat bisa menghadapi krisis pangan kecuali ada teknologi baru yang mampu mendukung produksi makanan lebih cepat dan lebih efisien.
mode dan gaya. Hidup hal-hal sederhana, seperti pakaian juga ikut berubah. Sepatu harus lebih kuat, karena menahan beban tubuh 2 kali lipat. Kursi, meja, kasur harus dibuat lebih kokoh. Alat bantu tubuh, seperti tongkat atau rangka eksoskeleton, mungkin jadi hal biasa dipakai orang. Bayangkan, masa depan di mana semua orang memakai semacam baju robot ringan, hanya untuk berjalan dan bekerja tanpa terlalu cepat. Lelah bot transportasi pribadi. Jadi wajib karena berjalan kaki begitu sulit, orang-orang akan sangat bergantung pada transportasi. Bahkan untuk jarak pendek, manusia mungkin memilih kendaraan kecil atau alat bantu bermotor. Mungkin akan muncul kendaraan pribadi super mini, semacam kursi roda bertenaga listrik yang digunakan semua orang untuk bergerak sehari-hari. Bayangan kota pun berubah. Jalan penuh dengan kendaraan lambat, bukan orang yang berjalan kaki. Hubungan sosial juga berubah. Perubahan gravitasi juga akan memengaruhi cara kita bersosialisasi. Orang jarang bepergian jauh, jadi hubungan antar kota atau negara jadi renggang. Keluarga lebih sering tinggal dekat satu sama lain, karena perjalanan jauh terlalu melelahkan. Hiburan lebih banyak dilakukan di rumah, seperti menonton, bermain game, atau interaksi digital, karena keluar rumah saja sudah butuh tenaga ekstra. Kehidupan sosial manusia mungkin jadi lebih sempit, lebih terfokus pada lingkungan sekitar, bukan dunia luas seperti sekarang. Olahraga dan rekreasi olahraga yang kita kenal tidak akan sama. Lari, basket, sepak bola, sulit dilakukan karena tubuh terlalu berat. Olahraga baru mungkin akan lahir, lebih statis, lebih lambat, tapi tetap menantang. Misalnya, catur gravitasi atau adu ketahanan otot sederhana. Rekreasi pun berubah. Daripada jalan-jalan ke gunung atau pantai, orang mungkin lebih suka hiburan virtual yang tidak membutuhkan tenaga besar. Manusia akan mencari cara untuk tetap bahagia, tapi dengan gaya hidup yang lebih hemat energi. Dunia jadi lebih kecil akhirnya. Semua perubahan ini membuat dunia terasa lebih sempit. Kita jarang bepergian jauh. Kita bergerak lebih lambat. Kita makan lebih banyak hanya untuk bertahan. Kita hidup lebih hati-hati, tidak lagi sembarangan menghabiskan energi. Hidup terasa lebih sederhana, tapi juga lebih berat. Manusia belajar beradaptasi, tapi dunia gravitasi ganda memaksa kita untuk benar-benar menghargai setiap langkah kecil yang bisa kita ambil. Sejak awal kita sudah membayangkan bagaimana dunia berubah kalau gravitasi bumi tiba-tiba 2 kali lipat lebih kuat. Bangunan runtuh, hewan mengecil, transportasi kacau, air jadi ganas, udara lebih tebal, dan kehidupan sehari-hari berubah total. Pertanyaannya sekarang, dengan semua kesulitan itu, apakah manusia benar-benar bisa bertahan? Mari kita bayangkan beberapa kemungkinan. Tubuh manusia akan beradaptasi. Sejarah membuktikan manusia adalah makhluk yang paling ahli beradaptasi. Jika gravitasi ganda bertahan ribuan tahun, mungkin tubuh manusia akan perlahan berubah. Evolusi akan memilih siapa yang bisa bertahan. Tubuh lebih pendek dan kekar. Tubuh tinggi dan ramping tidak akan kuat menahan beban ekstra. Jadi manusia masa depan mungkin bertubuh lebih rendah, lebih padat, dengan otot dan tulang lebih kuat. Paru-paru lebih besar. Untuk mengatasi atmosfer yang lebih tebal, manusia bisa berevolusi dengan sistem pernapasan lebih efisien. Jantung lebih kuat, karena harus memompa darah melawan tarikan gravitasi yang lebih kuat. Bayangkan manusia masa depan, lebih kecil, lebih kuat, lebih lambat, tapi lebih tangguh. 2. Teknologi. Jadi penyelamat, namun kita tidak harus menunggu evolusi ribuan tahun. Manusia punya senjata andalan, teknologi exoskeleton dan robot bantu. Seperti baju besi ringan yang membantu kita berjalan, mengangkat, atau bekerja tanpa cepat kelelahan. Transportasi canggih. Kendaraan listrik mini, rel magnetik, atau bahkan terowongan bawah tanah yang mengurangi hambatan gravitasi. Bangunan super kuat. Gedung-gedung akan dirancang dengan material baru. Lebih ringan, tapi tahan beban besar. Teknologi bisa membantu manusia bertahan, meski setiap inovasi pasti butuh energi lebih besar. True. Kehidupan jadi lebih sederhana dengan semua keterbatasan. Manusia mungkin juga akan mengubah cara hidup mereka. Masyarakat lokal. Kita tidak lagi hidup dengan perjalanan global,
tapi lebih fokus pada komunitas kecil untuk ekonomi lokal. Perdagangan internasional sulit, jadi tiap wilayah harus bergantung pada sumber daya sendiri. Hiburan baru, dunia digital, realitas virtual, dan hiburan di rumah bisa jadi lebih penting daripada bepergian. Dunia akan terasa lebih kecil, tapi manusia tetap akan mencari cara untuk hidup bahagia di dalamnya. Pas, mencari rumah baru tapi ada kemungkinan lain yang lebih dramatis. Bagaimana jika gravitasi ganda membuat bumi terlalu sulit ditinggali? Mungkin manusia akan mulai berpikir untuk mencari rumah baru di luar bumi. Planet lain, bulan, atau bahkan stasiun luar angkasa bisa jadi target. Tempat dengan gravitasi lebih ringan akan terasa seperti surga setelah hidup di bumi yang berat. Masalahnya, perjalanan antar planet sendiri butuh teknologi luar biasa. Dan ironisnya, meluncur dari bumi dengan gravitasi ganda akan jauh lebih sulit. Roket yang sekarang sudah mahal dan rumit akan menjadi hampir mustahil untuk diluncurkan. Artinya, jika kita tidak sempat membangun teknologi itu sebelum gravitasi berubah, kita akan terjebak di bumi selamanya. 5. Apakah kita benar-benar bisa bertahan? Jadi, apakah manusia bisa bertahan di dunia gravitasi ganda? Jawabannya, ya, tapi dengan pengorbanan besar. Tubuh kita akan lebih lelah setiap hari. Hidup akan lebih lambat. Lebih sederhana, teknologi akan menjadi kebutuhan mutlak, bukan lagi kemewahan. Dan sebagian besar manusia mungkin tidak akan bisa menikmati kebebasan seperti sekarang. Namun, ada satu hal yang pasti, manusia selalu punya kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Kita sudah bertahan dari zaman es, letusan supervulkanik, hingga pandemi global. Jadi, jika gravitasi berubah pun, kemungkinan besar kita tetap akan menemukan cara untuk hidup.